yang mana udah ya. Ya berarti masih Nah, pakai Google itu. di sini adalah tampilan utama dari medicine yang mana di sini Bapak Ibu semua bisa melihat ya bahwasannya di tampilan utama di sini adalah tampilan utama yang menunjukkan dashboard dari klinik kita masing-masing. Seperti itu ya. Jadi di sini adalah Ya, pengecekannya dashboardnya yang bisa kita persepan lihat. tuh nggak Nah, ada. di sini juga, Atau merujuk ke rumah sakit tuh nggak ada. Dua berdua. nah di sini Dan ya. ini cuma ada terminal screening. Nah, di sini ada dashboard yang bisa kita lihat, yang mana di sini kita bisa melihat seluruh pemantauan dari klinik. Ya, misalkan di sini ada totalnya, ya, ada total dari kunjungan pasiennya. Di sini kita bisa lihat, ya, total pasien sedang menunggu kita juga bisa lihat, total pasien yang sudah selesai juga bisa kita lihat, dan total pasien yang kita batalkan pelayanannya ataupun nanti dengan kejadian apapun ini juga bisa kita lihat. Ya. Dan begitu juga dengan kunjungan pasien pada hari ini. Ya, nanti bila mana di sini ada pelayanan umum nih, di sini ada satu pelayanan umum, maka di sini pun ada grafiknya. Ya, jadi nanti di sini untuk owner dari klinik ataupun juga dari admin yang akan memantau dari alur dari klinik, di sini pun bisa memantau alur dari klinik per harinya. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita setting nih ya, misalkan kita ingin melihat pemantauan dari alur dari klinik itu ataupun pelayanan dari klinik itu berapa pasien dan lain sebagainya di sini bisa Iya, kita ini lihat di mapping. ya. Jadi untuk dashboard utamanya seperti ini. Nah, kemudian untuk dashboard utama yang kedua di sini Iya, juga ada analisis vaskes ya, sama paskesnya. yang bisa kita lihat di sini. Nah, di sini untuk analisis vaskes pun kita bisa melihat ya total pembeliannya berapa, total penjualan berapa, pembelian jatuh temponya itu berapa, dan juga biaya yang kita keluarkan itu di dalam klinik itu ada berapa ya. Jadi semuanya di sini bisa bisa jadi satu dan bisa kita lihat perkembangan dari klinik itu seperti apa. Begitu juga dengan analisis pelayanan yang ada di sini ya, total pasien, kemudian total pasien lama itu ada berapa, total pasien baru di sini ada berapa, dan total kunjungan per hari ini pun ada berapa gitu ya. Di semuanya di medis kita bisa lihat mengenai alur dan juga pelayanan yang ada di dalam vaskes kita. Begitu juga di sini juga ada total analisis keuangan dan juga ada total analisis obat. Ya, seperti itu. Baik, di sini adalah dashboard utama ya. Jadi nanti untuk semua dari akun medisinya di sini bisa kita pantau mengenai dari dashboard utamanya. Seperti itu. Nah, kemudian, nah di sini sudah banyak sekali modul-modul yang tadi telah Pak Alwan sebutkan bahwasannya di medis ini telah banyak sekali modul-modul yang bisa kita pakai. Ya, seperti master datanya, seperti itu kita bisa mengikuti data-data apapun yang berkaitan dengan klinik. Ya, data-data obat, kemudian data-data pasien, dan juga pelayanannya. Di sini untuk pelayanan pun juga kita sudah include dengan pelayanan ILP, yang mana dari Satu Sehat ataupun Kemenkes di sini sudah mendevelop bahwa seluruh pelayanan dari vaskes-vaskes yang ada di Indonesia itu diwajibkan untuk memakai ILP, dan di sini kita sudah mendevelop untuk ILP-nya, dan begitu juga dengan pelayanan-pelayanan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian di sini pun juga sudah ada rawat inapnya ya. Jadi nanti bagi vaskes Bapak Ibu semua yang sudah memakai rawat inap, di sini kita juga bisa memakai fitur rawat inap yang sudah tersambung juga dengan BPJS. Kemudian pun di sini juga banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan ya. Kemudian juga poli gigi seperti itu, dan juga farmasi juga seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa untuk pengajuan barang, kemudian stok opnam, kita bisa memantau real stok dan lain sebagainya. Di medicine pun bisa seperti itu. Oh iya, jangan lupa juga bahwasanya di medicine di sini sekarang sudah kita support untuk multi gudang. Jadi misalkan nanti di klinik ada dua gudang yang sama-sama menyimpan obat. Nah, biasanya di vendor-vendor lain itu hanya terdapat satu gudang saja ataupun satu fitur penyimpanan gudang saja. Maka di sini kita ada penyimpanan multi gudang ya, yang mana nanti kita bisa menyimpan barang-barang apapun ya, obat atau apapun itu di dalam dua gudang, dan juga bisa kita transfer nih ya, dan ada fitur transfer dari gudang satu ke gudang yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian juga kita sudah ada di sini ya, kayak kasir pun juga sudah ada. Dan jangan lupa kita juga pun sudah terbridging dengan Satu Sehat dan BPJS. Dan juga include dengan Pikir, iCare, dan juga MJKN-nya. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwasannya pelayanan kita ini tidak terbridging dengan Satu Sehat ataupun tidak terbridging dengan BPJS. Ya. Baik, di sini saya akan memperlihatkan ya bagaimana tata caranya kita bisa melakukan pelayanan dengan medisin yang secara mudah, yang secara singkat dan mudah dipahami. Ya, untuk melakukan pelayanan dengan medisi di sini sangat amat mudah sekali.
Ya, tata caranya seperti apa? Ya, di sini, ya di sini, Bapak Ibu semua bisa melihat bahwasannya di menu di sini sudah ada menu pendaftaran. Ya, sudah ada menu pendaftaran. Nah, dan juga sudah ada menu data pasien yang mana bisa kita gunakan seperti itu. Nah, di menu pendaftaran di sini sudah banyak sekali menu yang bisa kita isi ya. Di sini ada nomor rekam mediknya, ada NIK-nya, ada satu-satu ID-nya, ada nama lengkapnya, ada nama kakaknya, ada tempat lahir dan lain sebagainya. Nah, di sini data-data yang dibutuhkan oleh Vaskes atau yang data-data yang dibutuhkan oleh klinik bisa kita support oleh medicine seperti itu. Dan begitu juga untuk data-data pasien di sini kita data-datanya sangat amat lengkap. Ya, ada namanya, ada jenis kelaminnya, ada status menikahnya, ada NIK dan lain sebagainya sampai dengan golongan darah dan juga tanda tangan dari pasien pun juga bisa kita isi. Jadi nanti jika memang ada surat persetujuan atau apapun itu, kita bisa langsung menginputkannya di medicine. Ya. Nah, untuk melakukan pelayanan dengan medicine, di sini sangat amat simpel sekali gitu ya. Jadi dari data pasien yang ada, di sini kita langsung geser ke dalam poli yang ada di dalam klinik kita, seperti itu. Ya, misalkan di sini kita kita ingin memasukkan ke dalam pelayanan umum, seperti itu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, dan juga kita juga bisa memilih penjaminnya ya. Nanti memang jika memang di dalam klinik itu ada beberapa penjamin, misalkan ada BPJS, ada apapun itu, kita bisa masukkan juga. Nah, nanti jika memang di Vaskes Bapak Ibu semua atau di klinik Bapak Ibu semua di sini itu jika memang alurnya berbeda nih, misalkan kan ada Vaskes yang memang alurnya itu langsung ke proses poli gitu ya, dan ada juga alur yang langsung ke proses perawatan terlebih dahulu gitu ya. Di sini kita bisa fleksibel ya. Jika memang ingin langsung ke proses poli, kita bisa. Jika memang kita ingin ke dalam proses perawat dulu, kita bisa ya. Jadi kita bisa memilih alur ya dan kita fleksibel sekali untuk dalam proses pelayanan dengan medicine. Nah, misalkan di sini saya perlihatkan ya, misalkan di sini langsung ataupun kita melalui proses perawat terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini untuk melalui proses perawat ya, maka di sini jika nanti ada akun medicine yang memang dipegang oleh perawat, maka secara otomatis untuk nama pasiennya secara otomatis akan tersimpan di dalam menu perawat ya. Yang mana di sini nih, ya, yang mana di sini. Nah, di sini kita bisa melihat nih, ya, untuk nama pasien yang tadi telah kita geser ke dalam menu perawat seperti itu. Nah, ini ketika Nomor kita pun juga bisa memanggil. antrian L001. Tuan Rashid, meja perawat. Jadi di sini kita bisa memanggilnya. Jadi nanti ya, jika memang di klinik itu ada TV ataupun ruangan tunggu ya, dan kita pun bisa memanggil untuk pasien tersebut yang baru datang. Nah, kemudian untuk tata cara pelayanan dengan perawat seperti apa? Kita diklik pelayanan di sini dan di sini nanti akan muncul semua hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan di dalam vaskes kita. Nah, seperti di sini untuk anamnesanya gitu ya, di form anamnesa dan sebagainya. Di sini kita bisa untuk memeriksakan pasien dengan berbagai form-form yang ada di sini. Ya. Nah, ini di sini ya, seperti yang saya bulatkan di sini. Ada anamnesa, ada pemeriksaan awal, ada tindakan gitu ya. Dan ada diagnosa dan lain sebagainya kita bisa isikan di dalam di sini gitu ya. Nah, untuk perawat ya sini misalkan ingin mengisikan untuk asuhan keperawatannya misalkan di sini ya. Pasti itu misalkan seperti ini, luar intervensi kita bisa isi, rencana tindakannya juga bisa kita isi, ya. Screening gizi pun juga bisa kita isi, ya. Apakah pasien tersebut itu mengalami gangguan di dalam gizinya dan lain sebagainya, kita bisa mengisi juga. Nah, anamnesa pun juga seperti itu, kita bisa mengisi untuk input anamnesanya dan screening visualnya seperti itu, misalkan untuk tinggi badannya, saturasinya, berat badannya, suhunya dan lain sebagainya. Di sini sudah include semua. Nah, begitu juga dengan diagnosa ICD 9-nya. Mohon maaf, ICD 10-nya ya atau ICD 10-nya. Kita bisa mengisinya dengan data yang memang sudah terintegrasi ataupun yang sudah sesuai dengan data dari Satu Sehat. Sangat seperti ini kita isi ya. Nah, begitu juga dengan tindakannya. Nah, yang tindakannya pun juga bisa kita isikan dengan hal-hal ataupun tindakan-tindakan yang memang sudah sesuai dengan Satu Sehat. Sama seperti ini ya.
untuk jenis proposalnya juga seperti itu bisa kita isi seperti ini. Nah, kita juga ada forum untuk edukasi dan juga rencana lanjutan yang mana nanti bisa diperiksakan di dalam riwayat pemeriksaan seperti itu. Nah, pun juga kita di sini bisa mengisi dari tindakan yang berbayar. Nanti jika memang di klinik ada tindakan yang berbayar ya, yang bukan tindakan ICD lainnya apa yang tadi gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu semua bisa mengisikan tindakan yang memang nanti berdasarkan tindakan yang ada di dalam klinik ataupun tindakan yang berbayar. Misalkan ada tindakan untuk misalkan observasi ataupun konsultasi ya, nanti bisa kita inputkan datanya, bisa kita migrasikan datanya dan nanti akan tersambungkan ke dalam kasir gitu ya. Misalkan seperti ini kita bisa inputkan untuk tindakannya seperti itu. Pun juga tadi diagnosnya sudah kita bisa isi. Nah, di sini bisa kita isi kembali. Nah, untuk mengisi resep pun kita juga bisa ya. Ya, untuk mengisi resep kita juga bisa ya. Dengan sangat amat mudah sekali. Misalkan kita ingin mengisi resep itu dengan nama obat misalkan. Ini kita cari ya nama obatnya ya. Enak sih emang di blog ya. Dan juga Nah, seperti ini kita ingin mengisi dengan paracetamolnya, misalnya seperti itu. Asiknaya pun juga bisa kita isi ya, sesuai dengan keinginan kita, yang mana nanti akan pastinya sesuai ya dengan resep dokter, seperti itu. Kita pun juga sudah ada racikan ya, kita juga bisa membuat racikan di sini, seperti itu. Nah, yang paling penting di sini adalah kita sudah tersedia berbagai jenis surat yang bisa dibuat oleh dokter. Ya, nanti misalkan dokter ingin membuat surat-surat yang berkaitan dengan pasien. Di sini sudah tersedia banyak sekali surat yang bisa dibuat oleh dokter. Sini sudah ada surat keterangan dokter, surat keterangan sehat, surat keterangan hasil lab urin, gitu ya, surat keterangan hamil dan lain sebagainya. Surat keterangan, bahkan sampai dengan surat keterangan cuti hamil kita pun juga bisa membuat di sini, gitu ya. Jadi surat-surat yang berkaitan dengan klinik kita, di sini kita bisa buat gitu ya, pastinya dengan persetujuan dari dokter ya. Jadi nanti akan seperti ini. Nah, nanti akan contohnya akan seperti ini gitu ya. Nah, nanti di sini sudah ada kopnya dan juga sudah ada surat keterangan dokternya. Dan begitu juga dengan tanda tangan dokternya seperti itu. Nah, nanti bila sudah seperti ini kita pun juga bisa melihat riwayat dari si pasien nih, dari pemeriksaan ke pemeriksaan ataupun dari pelayanan ke pelayanan ataupun dari berobat ke berobat gitu ya. Dari tanggal berapa kita bisa lihat ya, apakah si pasien ini riwayatnya seperti apa gitu ya. Kemudian pemeriksaan yang sebelumnya itu seperti apa, kita bisa melihat di sini. Nah, nanti di sini jika memang sudah seperti itu ya. Nah, jika kita ingin menggeser ke dalam proses poli ini, alias tadi ya, dari perawat ketika telah selesai memeriksakan ingin menggeser ke proses poli. Nah, maka di sini, nah maka nanti di sini ya kita bisa melihat, kita bisa menggeser ke dalam proses poli. Nah, di sini ya. Jadi nanti untuk dokter sudah bisa langsung memeriksakan, oh ada pasien masuk nih, gitu ya. Nah, ketika ada pasien masuk seperti ini, bisa langsung kita layani juga, ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi ya, di sini formnya masih sama dengan yang ada di form perawat ya. Jadi nanti dokter hanya tinggal melengkapi saja apa yang sudah diperiksa oleh seperti itu. Nah, jika setelah selesai seperti ini ya, jika memang prosesnya sudah selesai gitu ya, dan tidak mungkin misalkan tidak ada rujukan ke yang lain-lainnya gitu ya, di sini kita bisa langsung ke proses kasir, ya, kita bisa langsung ke proses kasir. Namun jangan lupa Bapak Ibu semua bahwasanya kita di sini itu bisa ada fitur rawat inap yang mana sudah terintegrasi dengan Satu Sehat dan juga BPJS. Dan begitu juga nanti jika memang Vaskes Bapak Ibu semua sudah terintegrasi dengan BPJS dan kita integrasikan dengan BPJS, kita bisa untuk merujuk pasien kita dengan menggunakan medisin kepada vaskes rujukan ya. Jadi semua fitur-fitur yang ada di BPJS, semua fitur-fitur yang ada di Satu Sehat bisa kita gunakan di dalam medisin. Jadi all in one seperti itu ya. Nah, nanti jika memang dirasa sudah semua di sini ya, kita bisa langsung geser ke proses kasir nih. Nah, di dalam proses kasir yang ada di sini pun sangat amat mudah sekali. Ya, di sini sudah keluar yang tadi nama pasiennya Tuan Rashid seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat nih untuk nama obatnya apakah sudah sesuai atau belum, tindakan yang dimasukkan di sini sudah sesuai apa belum gitu ya. Racikannya pun juga seperti itu sudah sesuai apa belum ya. Jadi di sini kita sangat amat aman dari kesalahan ataupun tindakan yang memang tidak diketahui
oleh pengawas itu ya. Jadi kita bisa mengawasi kembali obat yang keluar, obat yang masuk, tindakannya apa yang dikeluarkan dan sebagainya kita bisa memantau di sini. Seperti itu. Pun juga di sini ya di pembayaran kita bisa memilih gitu apakah dia nanti keterangan ingin tunai, keterangannya itu ingin kredit dan lain sebagainya, kita bisa memantau di sini. Seperti itu. Ya, di sini kita bisa isikan nih untuk jumlah biaya yang ditanggung oleh pasien seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Ya, maka untuk proses dari pelayanan pasien di sini telah selesai ya, Bapak Ibu semua. Nah, namun tidak berhenti sampai dengan di situ. Di medicine pun kita bisa jumpai laporan-laporan yang bisa kita gunakan di dalam pelayanan kita. Laporan-laporan di medicine sangat amat banyak sekali. Di sini ada data penjualan ada gitu ya. Dari semua penjualan juga ada. Kunjungan pasien pun juga ada, kunjungan pasien satu sehat pun juga ada, data pembelian, data jasa medis, data tindakan, ya. Di sini semuanya sudah terlist semua. Jadi jika memang kita ingin melihat data-data yang berkaitan dengan klinik kita tidak perlu untuk khawatir, kita bisa langsung menarik datanya di sini. Dan nanti jika memang sudah sampai di akhir bulan, ya akan ada penginputan data ataupun penarikan data untuk bahan evaluasi dan lain sebagainya. Medicine sudah mendukung itu semua. Nah, termasuk juga dengan data rawat inap, gitu ya. Kemudian juga data kasir dan lain sebagainya kita bisa lihat dan juga tarik datanya di Medicine. Seperti itu Bapak Ibu semua mungkin untuk demo aplikasi dari saya. Nanti jika memang ada pertanyaan silakan diaturkan setelah nanti mungkin saya tutup sesi pada siang hari ini. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung gitu ya. Saya kembalikan kepada Pak Alwan untuk bisa melanjutkan kepada sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rafiq atas demo aplikasinya. Silakan Bapak Ibu semuanya terkait sistem medicine, apakah ada yang ditanyakan ya? Baik, izin Mas Alwan, Silakan Pak. eh, mau nanya, yang kalau yang saya lihat dari fitur-fitur yang di medicine ini, memang apa ya cukup menarik sih, dan ini saya rasa bisa mengcover untuk semua jenis pelayanan yang ada di klinik kami seperti itu. Eh, cuma ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Mas, kaitannya masalah yang medicine ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya sama Mas Alwan, sama Mas Raffi juga kaitannya dengan fitur-fitur yang ada. Nah, kaitannya masalah yang pertama ini sekiranya besok nih klinik kami bisa bekerja sama dengan medicine ini. Nah, itu bentuknya seperti apa, Mas? Kaitannya masalah pembayaran atau apa? Tadi kan di slide-nya Mas Alwan itu ada sampaikan ya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, itu bentuknya seperti apa? Mungkin itu nanti diperjelas lagi, Mas. Kaitannya sekiranya kalau kami, klinik kami itu jadi kerjasama sama medicine. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kaitannya masalah eh, apa namanya menu-menunya itu gitu kan. Nah, sekiranya kalau besok kita sudah kerjasama sama medicine ini, kira-kira eh, berapa yang perlu yang kami butuhkan Mas untuk semisal laptop atau komputer seperti itu. Kira-kira dengan menggunakan aplikasi medicine ini itu berapa laptop yang harus kami butuhkan gitu Mas. Sehingga bisa kami jalankan untuk aplikasi ini dengan maksimal di klinik kami. Itu saja Mas Alwan. Terima kasih. Baik, yang pertama terkait berlangganan ya, untuk biaya berlangganannya, izin sebelumnya saya share screen untuk bookletnya ya. Jadi sekali lagi, medicine ini adalah sistem yang berbayar, tentunya sewa berbayar ya. Pertama kita ada sistem bulanan. Untuk bayarnya nanti apabila ingin tahunan itu nanti bisa disesuaikan dengan MOU yang kita kirim, yang kita sepakati bersama. Tapi nanti untuk gambarannya per bulan sebenarnya untuk rawat inap ini, sebentar ya. Kita buka terlebih dahulu share screen-nya. Ada beberapa paket nih dari medicine. Yang pertama ada paket basic, yang kedua ada paket
premium, serta yang terakhir ada full package. Apa bedanya paket premium dan paket basic? Paket basic ini nanti kita akan tutup untuk ondotogram, laboratorium, rawat inap, dan juga farmasi seperti itu. Sedangkan untuk paket premium ini nanti 3 modul tadi ya untuk ondotogram, laboratorium, serta rawat inap dan farmasi kita akan buka. Harga awalnya 799.000 per bulan, tetapi sekali lagi karena sedang ada promo ya di akhir tahun ini, nanti kurang lebih ada 50% untuk penggunaan, diskonnya diskon 50% untuk penggunaan paket premium. Itu nanti apa saja fiturnya ada dashboard. Di sini ada dashboard analisis pelayanan, master data ya. Nanti di sini ada master farmasi, ada Google Form, ini bukan dashboard ya, ada Google Form, ada anjungan, ada BPJS. Ini fitur-fitur tadi sudah dijelaskan oleh Mas Raffi ya. Racikan dan yang lain-lain, serta nanti ada riwayat, farmasi, kasir, rawat inap untuk BPJS-nya serta untuk ondotogramnya seperti itu. Jadi nanti lagi kemungkinan hampir full paket, full menu kita buka. Nah, bedanya dengan full paket nanti apa? Full paket ini nanti ada di harga 2 juta per bulan. Nah, ini nanti belum tanyakan nih untuk diskonnya berapa persen ya. Bedanya apa? Nanti bedanya ini ada juga terkait HRD ya. Jadi ada absensi, ada biaya, serta ada yang lain-lainnya. Seperti itu untuk yang full paketnya. Begitu Pak untuk biaya ya. Jadi sekali lagi kita biayanya gambarannya 799 untuk harga normalnya. Tetapi sekali lagi saat ini sedang ada promo. Promo ini berlaku selama MOU-nya berlaku apabila nanti di MOU kita bekerja sama-sama 1 tahun, maka nanti promo itu berlaku selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, harga nanti kita diskusikan kembali. Apakah memang nanti ada kenaikan atau memang tetap di harga promo. Seperti itu. Dan yang kedua, ini terkait biaya ya. Yang kedua tadi terkait, mohon izin Pak. Terkait ini Mas laptop. Ya, terkait laptop yang akan digunakan Mas. Iya, mohon izin. Terkait perangkat ya, perangkat yang digunakan di klinik ya. Kalau boleh tahu saat ini ada berapa perangkat Pak ya di sana? Kita baru ada 3, Mas. 3. Baik. Hmm. Nah, sebenarnya untuk medicine ini apabila memang nanti kondisinya ada 3 itu sudah cukup. Nanti kemungkinan di bagian pendaftaran, di bagian poli, dan di bagian biasanya di bagian kasir atau farmasi. Sedangkan yang lainnya nanti seperti farmasi ini atau laboratorium apabila memang nanti kondisinya belum ada perangkat itu bisa menggunakan handphone seperti itu Pak. Apabila memang saat ini baru ada 3, tetapi nanti saran kami memang setiap unit ini lebih idealisnya menggunakan laptop, komputer ataupun tablet ya, agar lebih mudah penginputannya. Apabila belum ada, sekali lagi 3 pun sudah cukup. Sebenarnya 2 pun sudah cukup ya untuk pelayanan rawat jalan. Jadi nanti bisa disimpan di poli serta di bagian pendaftaran. Nanti pendaftaran bisa bergabung dengan kasir kalau memang kondisinya baru ada 2. Tetapi kalau sudah ada 3 itu sudah lebih dari cukup ya. Jadi nanti di bagian pendaftaran, di bagian poli, serta di bagian farmasinya. Sedangkan di bagian kasirnya, sedangkan yang lainnya nanti bisa menggunakan lab, tablet ataupun handphone. Begitu. Satu lagi Mas Alwan, kaitannya dengan paket apa tadi itu Platinum ya, yang 799. Itu belum belum diskon yang 50% Mas ya? Belum. Yang 799 premium ya, pakai premium Oh iya, 799 belum. oh Belum gitu. diskon. Nah, berarti nanti di apa namanya di MOU-nya itu tergantung apa ya MOU kita seberapa lama gitu Mas ya. Nah, itu diskonnya tetap berlaku selama MOU itu atau bagaimana Mas? Biasanya MOU ini kita berlakukan selama 1 tahun Pak ya. Jadi nanti apabila memang 1 tahun full nih menggunakan itu flat harganya tetap sesuai dengan harga promo. Dan sekali lagi nanti apabila ingin ada perpanjangan dengan kerjasama kita di MOU-nya itu nanti kita diskusikan kembali harganya. Jadi kita lihat. Oke, baik Mas, terima kasih. Baik. Ayo Mungkin mungkin dari, teman-teman yang lain silahkan. ya terima kasih Pak. Baik yang lain mungkin dari tim apotiknya ataupun dari tim dokter dan pelayanan yang lain apabila ada pertanyaan. Saya Mas satu pertanyaan dari farmasinya. Silakan Pak. Iya Pak. Mau izin Pak suaranya cukup kecil ya.